Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Saya Binsar Nasution. Video kali ini saya akan berbagi informasi bagaimana caranya membuat SIM di Amerika Serikat. Mengendarai mobil di Amerika Serikat tanpa SIM bisa mengakibatkan denda yang sangat tinggi, bahkan bukan tidak mungkin berujung pada kurungan jika sampai membahayakan nyawa orang lain. SIM Indonesia bisa digunakan di Amerika Serikat paling lama hanya 1 bulan sejak tiba di Amerika Serikat. Setelah itu Anda tidak lagi diperkenankan untuk membawa kendaraan dengan menggunakan SIM tersebut. Sedangkan SIM internasional yang diterbitkan di Jakarta bisa digunakan selama 1 tahun sejak tiba di Amerika Serikat. Pada video sebelumnya, saya sudah berbagi informasi bagaimana cara membuat SIM internasional di Jakarta. SIM di Amerika Serikat bukan hanya berlaku untuk izin mengemudi saja, tapi juga sekaligus merupakan tanda pengenal atau ID resmi untuk berbagai kebutuhan, seperti untuk melamar kerja, membuka rekening bank, mengajukan kredit, asuransi, dan sebagainya. Hampir semua negara bagian di Amerika Serikat tidak menyetujui permohonan SIM oleh selain warga negara Amerika Serikat atau citizen dan juga pemegang green card. Ada beberapa state yang memperbolehkan Anda mengambil SIM selain citizen atau green card holder dengan alasan keselamatan, yaitu antara lain Washington State. Washington State ini berbeda dengan Washington DC ya, sudah saya jelaskan juga di video sebelumnya. Kemudian juga state New Mexico atau Utah. Kalau di Utah ini hanya driving permit, bukan license. Dan Illinois. Persyaratan untuk mengambil SIM bagi pemegang green card di tiap state bisa berbeda-beda, tapi umumnya meliputi hal-hal seperti tes tulis atau dikenal dengan istilah Learner's Permit Test, tes mata, SSN atau Social Security Number, green card atau visa imigran, SIM Indonesia, tes praktek dengan mobil yang dilengkapi dengan asuransi. Untuk di Maryland sendiri, itu Anda harus memiliki sertifikat 3-hour alcohol and drug terlebih dahulu. Baru setelah itu bisa mengikuti tes tulis atau learner's permit test tadi. 3-hour alcohol and drug sertifikat ini semacam kursus singkat selama 3 jam. Baik itu virtual atau online, maupun di kelas yang diselenggarakan oleh sekolah mengemudi swasta. Materinya tentang pengetahuan dasar, larangan mengemudi jika Anda dalam pengaruh alkohol atau obat-obatan. Beberapa state menggabungkan pengetahuan tentang materi ini berbarengan dengan tes tulis atau learner's permit test. Usia minimum untuk bisa mengambil SIM di Amerika Serikat itu bervariasi. Minimal antara 16 sampai 18 tahun tergantung dari negara bagiannya. Sedangkan usia minimal 14 sampai 16 tahun itu diizinkan untuk membawa kendaraan dengan menggunakan restricted license atau learner's permit dengan pendampingan sampai usianya memenuhi syarat. Ada 4 jenis SIM yang berlaku di Amerika Serikat, yaitu SIM M atau singkatan dari motorcycle atau roda 2. Kemudian yang kedua adalah SIM C, singkatan dari car. Yang berikutnya adalah SIM B, singkatan dari bus atau termasuk juga semua jenis kendaraan besar lainnya seperti truk, kontainer, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir adalah SIM A, yang artinya kemampuan mengemudi Anda sudah A+ atau gabungan dari B dan C. Masing-masing dari SIM A, B, dan C tadi
Itu juga ada yang khusus untuk penumpang umum atau komersial. Ini biasanya dikenal dengan istilah CDL atau Commercial Driver License. Misalnya Anda mau membawa taksi penumpang, maka SIM yang cocok adalah SIM C CDL. Atau mungkin Anda mau membawa bis umum atau truk kontainer kargo, maka SIM yang tepat adalah SIM B CDL. Untuk panduan detail dari pengajuan SIM di setiap state, bisa Anda lihat di website resmi DMV atau Department of Motor Vehicle di state tempat Anda tinggal. Kalau di Maryland, DMV ini singkatan dari DC, Maryland, Virginia, mirip kayak Jabodetabek. Department of Motor Vehicle-nya sendiri di Maryland itu disebut dengan MVA atau Motor Vehicle Administration. Di video ini akan saya coba share pengalaman saya mengambil SIM C di Amerika Serikat, khususnya di Maryland. Untuk mencari sekolah mengemudi yang menyelenggarakan kursus dan ujian 3-hour alcohol and drug test, itu bisa di-browsing melalui Google. Kata kuncinya adalah 3-hour drug and alcohol test Maryland. Akan banyak ada link yang bisa Anda lihat satu persatu di sana. Saya pilih yang ini, Greg Driving School. Alasannya karena mereka menyediakan kursus versi online dan jadwal ujian pengambilan sertifikatnya bisa setiap hari di lokasi yang dekat dengan tempat saya tinggal. Biaya kursusnya gratis, jadi kalau Anda mau tahu seperti apa detail materi kursusnya, daftar saja online dan lihat-lihat materinya. Anda akan diminta email, kemudian tanggal lahir, alamat, nomor telepon, dan SIM yang Anda miliki saat ini. Isi materinya sendiri ada 7 modul berbentuk video, dan setiap akhir modul itu ada quiz 4-7 soal pilihan berganda sesuai dengan tema modul yang baru Anda selesai tonton. Welcome to Greg's Driving School's online Safe and Sober course. This is the 3-hour alcohol and drug class mandated by Maryland law for drivers from other countries who want to apply for a Maryland driver's license. Anda bisa langsung selesaikan menonton 7 modul sekaligus yang kurang lebih butuh waktu sekitar 3 jam. Atau bisa juga istirahat di setiap modulnya dan log out. Nanti kalau sudah senggang, bisa login lagi di lain hari dan melanjutkan video modul yang tersisa. Kalau seluruh 7 modul dan tes pilihan bergandanya sudah Anda selesaikan, maka akan ada sertifikat of completion yang bisa Anda cetak. Sertifikat ini nantinya yang harus Anda bawa ke tempat ujian tulis 3-hour alcohol and drug test yang diselenggarakan oleh sekolah mengemudi tersebut. Sampai di sini semuanya masih gratis. Saat ujian nanti baru akan ada biaya yang dikenakan. Tiap sekolah mengemudi mengenakan biaya yang berbeda-beda. Untuk Greg Driving School ini biaya ujiannya sebesar $70 per orang. Harus dibayarkan dengan uang pas atau kartu kredit. Biaya tersebut adalah termasuk untuk materi online yang sudah Anda ikuti. Selain online, sekolah kursus ini juga menyediakan materi tatap muka di kelas selama 3 jam. Tapi saya lebih menyukai online karena lebih fleksibel. Selanjutnya, Anda bisa langsung datangi lokasi tes yang tersedia sesuai dengan jadwal yang sudah Anda pilih dan tentukan. Jangan lupa bawa printout sertifikat of completion yang membuktikan kalau Anda sudah menyelesaikan kursus materi online yang mereka sediakan. Sebelum melakukan tes, Anda akan diminta untuk menyerahkan sertifikat of completion, menunjukkan paspor, dan membayar biaya tes tulis atau ujian tulis tersebut sebesar $70 per orang. Ada 20 pertanyaan pilihan ganda yang akan diberikan saat tes dan semua pertanyaan tersebut sama persis seperti apa yang dipelajari online. Maksimal kesalahan yang diperbolehkan hanya 4. Kalau lebih dari itu, maka Anda harus tes ulang keesokan harinya dengan biaya $10. Ujiannya terbilang longgar, tidak diawasi juga. Mungkin bisa juga nyontek.
Sepertinya sertifikat 3-hour alcohol and drug ini hanya sekedar memastikan kalau Anda sudah mengetahui aturan dasar berkendara di Amerika Serikat, khususnya yang berkaitan dengan konsumsi alkohol dan obat-obatan saat akan mengendarai mobil. Setelah ini, Anda akan menerima 3-hour alcohol and drug certificate yang berlaku 1 tahun dan harus dibawa saat akan mengikuti ujian tulis atau Learner's Permit Test untuk mengambil SIM di MVA, Maryland. Langkah selanjutnya adalah Anda buka situs mva.maryland.gov, lalu pilih Make Appointment. Selanjutnya Anda pilih First Non-Commercial Learner's Permit. Kemudian ini Anda bisa pilih No untuk memastikan kalau Anda sudah berada di atas 16 tahun usianya. Ini Anda pilih No kalau Anda tidak pernah merubah nama karena perkawinan, perceraian, atau perintah pengadilan. Lalu proceed. Di sini Anda akan diminta untuk memberikan bukti identitas. Anda bisa pilih Unexpired Foreign Passport with Current Valid USCIS Documentation. Tapi jika Anda sudah menerima kartu permanen residen atau green card-nya, maka Anda pilih yang ini. Lalu proceed. Nah, di sini Anda juga akan diminta untuk membuktikan Social Security yang sudah Anda miliki. Kalau Anda sudah menerima Social Security card-nya, Anda pilih yang ini. Dan yang terakhir adalah bukti alamat tinggal Anda. Bisa Anda pilih misalnya seperti ini, adalah bukti komunikasi dengan bank, atau juga jika Anda punya slip pembelanjaan Amazon, Anda bisa pilih yang ini. Atau mungkin tagihan kartu kredit jika sudah ada. Tapi kemarin saya mengajukan untuk yang ini, untuk menggunakan billing Amazon yang ada alamat tempat tinggal saya saat ini dan komunikasi atau bukti pengiriman kartu debit dari bank ke tempat saya. Lalu lanjut, dan ini adalah yang sudah kita pilih tadi. Yang pertama adalah saat kita datang ke MVA nanti, kita akan bawa paspor yang ada visa imigrannya, kemudian kita akan bawa Social Security Card, dan kita juga akan bawa 2 buah bukti alamat tinggal. Yang pertama adalah komunikasi dengan pihak bank berupa pengiriman kartu debit. Pada saat itu saya terima kartu debit dari Bank of America, ada alamatnya, ini saya akan bawa. Dan satu lagi adalah bukti pembelian saya di Amazon. Kemudian kita bisa cetak ini kalau kita mau cetak, atau email kalau kita mau email, dan kita langsung schedule appointment-nya. Selanjutnya adalah Anda akan diminta memilih lokasi, jam, dan langsung book appointment-nya. Selanjutnya Anda akan menerima SMS. SMS yang pertama adalah saat kita buat janji atau melakukan appointment. Kemudian sesudah itu 2 atau 3 hari sebelum hari H, kita akan dikirim SMS reminder apakah kita mau confirm atau cancel. Ada linknya juga di situ. Kalau mau confirm atau cancel, kita tinggal klik link tersebut. Kemudian sesudah kita konfirmasi, maka akan terima SMS lagi, yaitu SMS yang ketiga, bahwa appointment kita sudah terkonfirmasi. Jadi kalau linknya kita buka, nah ini adalah lembar konfirmasinya. Sehingga kalau kita mau datang ke sana, kita tinggal tunjukkan lembar konfirmasi ini. Atau kalau kita mau cancel, kita tinggal pencet tombol cancel yang ada di bawah sini. Dan ini adalah dokumen-dokumen yang harus kita bawa sesuai dengan pada saat kita melakukan appointment tadi di awal. Yang pertama adalah bukti umur. Tadi saya pilih di sana adalah paspor. Yang kedua adalah SSN. Dan yang ketiga adalah 2 bukti alamat tempat tinggal kita. Yang tadi kita pilih sebelum
bikin appointment tadi. Detailnya juga mereka akan email. Dan kalau kita mau rubah schedule, di bawah sini ada kolom untuk berubah schedule. Kunjungi kantor MVA yang sudah Anda pilih sesuai dengan tanggal appointment yang Anda tentukan. Usahakan sekitar 20-30 menit sebelumnya sudah tiba di lokasi. Pada beberapa kantor MVA, seringkali ada antrian panjang saat pagi hari. Ikut dalam antrian dan tunjukkan nomor konfirmasi appointment kepada petugas saat tiba giliran Anda. Di dalam Anda akan diarahkan untuk antri lagi ke loket check-in. Katakan kalau Anda terjadwal untuk tes Learner's Permit hari tersebut dan Anda akan menerima nomor urut antrian. Selanjutnya Anda tinggal menunggu nomor antrian Anda dipanggil. Kemudian Anda hampiri salah satu loket sesuai pengumuman saat nomor antrian Anda dipanggil. Di loket itu nantinya akan diminta untuk memperlihatkan dokumen-dokumen yang sudah Anda tentukan dan siapkan sebelumnya, mulai dari paspor, green card, atau visa imigran yang ada di paspor. Jika diminta form I-94, Anda cukup tunjukkan stempel di paspor saat Anda melewati imigrasi dulu. Stempel itu sama saja dengan form I-94. Anda juga akan diminta menunjukkan Social Security Card, SIM Indonesia, 2 buah bukti alamat tinggal, dan sertifikat 3-hour alcohol and drug exam. Anda juga akan difoto di loket tersebut, dan untuk beberapa orang juga akan dites matanya. Setelah selesai verifikasi, petugas kemudian akan memberikan Anda selembar kertas yaitu Law Test Course Kit yang sudah tertulis nomor Sondex atau nomor SIM Anda nantinya. Biasanya nomor SIM Anda itu diawali dengan huruf awal nama akhir Anda dan diikuti dengan 12 digit angka. Setelah itu Anda menuju ruang Law atau ruang Learner's Permit Test dan antri lagi di sana. Serahkan kertas Law Test Course Sheet-nya tadi kepada petugas. Kemudian petugas akan mengarahkan Anda untuk duduk di salah satu meja komputer yang sudah ditentukan. Tesnya berupa 25 pertanyaan pilihan berganda di komputer dengan maksimal kesalahan adalah 4 kali. Jika Anda sudah melakukan 4 kali kesalahan, maka tes langsung selesai dan Anda gagal. Jika ada pertanyaan yang kurang jelas, Anda bisa skip dulu dan nanti jika waktu masih tersedia, Anda bisa kembali ke soal itu dan menjawab belakangan. Waktu yang disediakan untuk menjawab 25 pertanyaan tersebut adalah 20 menit. Sebetulnya menurut saya pertanyaannya tidak terlalu sulit, hanya sedikit kagok jika membayangkan kebiasaan setir kiri dan setir kanan. Juga ada beberapa rambu yang relatif tidak biasa di Indonesia. Dan satu lagi masalah bahasa saja, sehingga sangat mungkin Anda belum terbiasa dan tidak lulus dalam sekali mencoba. Kalau Anda mau latihan tes, contoh-contoh pertanyaannya pun mirip seperti yang bisa dilihat pada situs driving-test.org. Atau bisa juga download aplikasinya baik di Apple Store maupun Google Play dengan kata kunci Maryland DMV Permit Test. Akan ada banyak aplikasi yang bisa Anda pilih di sana yang kesemuanya menurut saya memberikan tampilan pertanyaan yang mirip dengan kondisi sebenarnya pada saat Anda menghadiri tes Learner Permit tadi. Kalau Anda gagal, maka Anda bisa buat janji untuk tes lagi yang paling cepat keesokan harinya. Anda bisa pilih lokasi tes yang berbeda jika memang lokasi tempat tes Anda tersebut sebelumnya tidak tersedia waktu appointment yang sesuai dengan Anda. Tapi jika Anda gagal untuk kedua kalinya, maka appointment tes berikutnya itu paling cepat 1 minggu setelahnya. Tidak ada limit untuk berapa kali bisa mengulang permit tes ini. Setiap menyelesaikan tes, baik itu lulus maupun gagal, petugas akan memberikan catatan di lembar Law Test Course Sheet yang Anda miliki tadi. Jika Anda lulus, lembar ini juga harus Anda bawa saat tes praktek nantinya. Anda boleh langsung menjadwalkan untuk tes praktek atau menundanya. Masa berlaku dari Learner Permit ini adalah 2 tahun sebelum tes praktek.
Untuk bisa tes praktek, Anda juga harus membuat janji lagi sesuai dengan waktu dan tempat yang Anda inginkan. Dan siang ini, saya akan ajak Anda untuk mengikuti saya tes praktek atau driver skill test yang appointment-nya sudah saya buat sejak minggu lalu. Yuk kita berangkat. Tes dulu. Jadi yang diminta lembar ini waktu tes tulis, kemudian diminta asuransi mobil, terus kemudian dia minta registration plate-nya, STNK, sama SIM Indonesianya. Terus suruh bawa mobil, tunggu di sini, nanti akan dipanggil sama trainernya untuk diuji. Nanti lihat dari jauh aja ya. Hello there. My name's Rob. I'll be the examiner, and you're Binsar? Bisa, correct. Okay, great. Whenever the car stops, make sure it's in park, and pull down your window so you can hear me. Okay. Both sides, all the way down. All the way down? Okay, good. You're in park? Good. Now follow my instructions. Okay, right turn signal. Left turn signal. Put on your hazard lights. Sorry? Hazard lights on, please. Your four-way flashers, your hazard lights. Okay, put your foot on the brake. Keep your hazard lights on. Take your foot off the brake. Keep your hazard lights on. Beep your horn. May I see your learners, your documents? Here you go. Okay. Okay, thank you. Okay. Okay, hazard lights off, please. Right turn signal. Left turn signal. Put on your headlights, please. Headlights on. Headlights off. Put on your windshield wipers. Okay, very good. Okay, now we're going to be doing 3 different skills tests on the course today. Okay. I'll be giving you instructions in advance, so if you have any questions, please ask. Okay. Now, I want you to drive on this course like you would on a public road. Obey the traffic laws, follow the traffic signs, use your turn signals, and do your head and safety checks, okay? Okay. So you're going to stay here, and I'm going to go down on the course, and then I'll call for you. Okay. Don't move, stay right here. Okay. Okay, now your first maneuver is a 3-point turn. You're going to go down the roadway and make a right turn after the first curve. The first curve is at the end of the white vertical line. Okay. It also forms a U-shaped box that you're going to be driving into. There's 3 sides of cones, curves, 1, 2, and 3. Now you're going to make your right turn. Then you're going to do your 3-point turn. You're going to go to the left. You can't make a U-turn. There's not enough room. So you're going to back up and stop. You went in this way, you'll be coming out the opposite direction. Stay there on the far right side. Wait for my instructions. I'll give you more, and then I'll tell you what to do next. Do not leave. Okay, so this one's it? Yeah. Now you go in here, stay right there. Oh. Okay? Okay. Please go.
you to follow the roadway all the way around, and we're going to stop at this orange cone right there. Okay, put it in park. Now, you're here. You've got 2 rows of cones. You're going to drive down the roadway, pull in between the 2 rows, stop and park. You have 3 minutes to do that. Okay. Any questions? No, thank you. All right, let's go. Okay, stop. Now, I'd like you to back up to the right, back all the way up to the orange cone where you started. Just back up, please. Okay, put in park. Now, your next maneuver, you're here. You've got 2 rows of cones on your right. You're going to drive down the roadway. Okay. Stop at a point of your choosing. You have 3 minutes to back up and park. Okay. Any questions? Thank you. All right, please go. Okay, put it in park, please. Now, I want you to follow the roadway. At that traffic sign, I'd like you to make a right turn. Now, you see where those cars are parked over there? Yep. I'd like you to pull into the first available parking space. Okay.
Congratulations, you passed. Thank you. Please take all your papers. You're going inside to the main entrance. Wait in the lobby for T32. 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 Okay. And then they'll call your number, and then you'll get your license. Okay, thank you. Okay, you can leave your car here. Just lock it up. Ya, thank you. Hai, lulus nggak? Itu doang lulus. Set. Yang penting kalau ada tanda stop nanti. Kalau mau belok, set. Udah, pura-pura patuh aja. Biaya SIM adalah $72 dan pengirimannya sekitar 10 hari. Kalau Anda ingin dikirimkan lebih cepat 2 hari, Anda dikenakan biaya pengiriman $18,75. Semoga informasi ini bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.